Salam damai, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, Minggu 27 Desember 2020, Gereja merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Bacaan dan renungan kita diambil dari bacaan singkat dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 dan ayat 39 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Kristus, saat ini kita masih dalam masa oktav Natal. Karena itu, izinkan saya mengucapkan kepada kita semua, Selamat Natal. Semoga damai Natal selalu bersemayam di dalam keluarga kita, dan kita semua mampu menyalurkan damai itu kepada keluarga-keluarga di sekitar kita, sehingga pada saatnya seluruh keluarga akan mengalami kedamaian karena kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudariku, mengawali renungan kita pada hari ini, saya mau menunjukkan kepada kita semua. Adakah kita mengenal gambar ini? Ini adalah seorang santa yang hidup pada abad 20 ini. Ini adalah Santa Tresia Lisieux, atau sering juga disebut Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Tresia Lisieux adalah seorang santa yang sangat terkenal karena jalan kekudusan yang ia ajarkan melalui jalan-jalan kecil. Santa Tresia dari Lisieux adalah seorang santa yang sangat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sepanjang hidupnya, ia mengatakan, hidupku adalah panggilan cinta kasih. Dan ia mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang ia lakukan itu adalah demi cintanya kepada Yesus. Saudara-saudariku, bagaimana Santa Tresia Lisieux bisa dibentuk menjadi seorang santa yang luar biasa, yang sangat berserah dan berharap penuh kepada Tuhan, itu tidak terlepas dari latar belakang keluarganya. Dia dilahirkan oleh sepasang suami istri bernama Louis Martin dan Zélie Guérin. Ini adalah potret keluarga mereka. Louis Martin dan Zélie Guérin adalah sepasang muda-mudi yang juga sangat berserah kepada Tuhan, sangat menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka menikah, mereka dianugerahi 9 putri, tetapi 4 diantaranya meninggal dunia. Dan 5 orang yang hidup, mereka didik dengan penuh nuansa iman Katolik sejak dini. Sejak kanak-kanak, ke-5 putri mereka dididik dalam iman Katolik yang benar,
Sehingga pada akhirnya kelima putri mereka ini masuk ke dalam biara menjadi suster, dan satu di antara mereka menjadi santa yang sangat terkenal, sangat populer di dalam gereja, dan bahkan juga diangkat sebagai pujangga gereja, yakni Santa Tresia dari Lisieux. Dan saudara-saudariku, Santa Tresia Lisieux ini sungguh merupakan seorang santa yang luar biasa, penyerahan dirinya kepada kehendak Tuhan. Hari ini di dalam Injil dikisahkan Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus kepada Allah. Mereka sungguh menyadari bahwa Yesus yang merupakan putra sulung di dalam keluarga mereka adalah anugerah dari Allah. Karena itu mereka sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam hukum Taurat yang menjadi aturan hidup mereka pada saat itu, mereka mempersembahkan putra sulung itu kepada Allah. Mereka mempersembahkan Yesus, dan dengan penuh harapan mereka percaya bahwa pada saatnya nanti Allah akan terus melimpahkan rahmat dan karunia kepada Yesus di sepanjang hidupnya. Dan memang kita melihat, kita tahu bahwa di sepanjang hidupnya Yesus selalu hidup menyatu dengan Allah Bapa. Dalam seluruh karyanya, dalam seluruh pewartaannya, Yesus selalu menyatukan kehendak Bapa dengan kehendak dirinya. Keluarga-keluarga yang terkasih, sebagaimana Maria dan Yusuf yang dengan penuh kesadaran mempersembahkan Yesus ke dalam bait Allah, kepada Allah, maka hendaknya kita semua juga menyadari hal yang sama. Sadarilah bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Allah, berasal dari Allah, dan karena itu kita harus mempersembahkannya kepada Allah. Kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda kesadaran kita bahwa keluarga kita adalah anugerah dan milik Allah? Saudara-saudariku, para orang tua yang terkasih, orang tua Santa Tresia Lisieux tadi memberikan didikan yang sungguh baik kepada anak-anak mereka sejak dini. Maka mari kita juga melakukan hal yang sama di tengah-tengah keluarga kita. Sejak kanak-kanak, didiklah anak-anak kita dalam nuansa iman Katolik yang baik dan benar. Tanamkanlah kecintaan di dalam diri mereka akan keimanan mereka, supaya anak-anak kita kelak tidak terhanyut oleh arus pergaulan mereka. Marilah para orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Tunjukkanlah bahwa kita mempunyai sikap hidup doa yang baik. Kita mau dan mampu membaca kitab suci dengan baik. Kita mampu memberikan kata-kata yang baik dan bersikap yang baik kepada anak-anak kita. Dan dengan demikian, anak-anak akan meneladan sikap dan hidup kita. Dan pada akhirnya, sikap hidup kita itu akan terpancar juga kepada keluarga-keluarga di sekitar kita. Saudara-saudariku, mari, walau dengan penuh tantangan, karena
karena memang situasi zaman ini sungguh memberi tantangan yang hebat bagi kita untuk bisa berserah penuh kepada Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita sungguh mau berserah, kita mau membuka hati kita, maka bukan tidak mungkin anugerah Allah akan mengalir di tengah keluarga kita, dan kita semua dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam beriman, dalam berserah kepada Tuhan. Mari saudaraku, berserahlah kepada Tuhan. Bukalah hatimu, biarlah Tuhan berkarya di dalam hidupmu.